Satu. Insyaallah dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'd. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di belakang dengar, Bu? Dengar? Alhamdulillah. Saya ya ato-ato ini 50-50 nih dengar. Ada apa nih perubahan. Mohon maaf suara tak sampai di belakang. Kita sampai kepada di bab kemarin masalah haji. Ya, sebelumnya kita seperti biasa Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kepada para ulama, wasyhada, wassalihin, wal masyayikh. Khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim. Khususan ila Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati man wari wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Engkau cepat-cepat menunaikan sesuatu yang diwajibkan atas engkau, yaitu haji ataupun umrah ketika sudah mampu. Segera, tak usah tunggu-tunggu. Kalau ada orang mampu tak segera naik haji, itu biasanya nanti dia tak dikasih kesempatan lagi sama Allah. Bisa jadi dia bangkrut, merosot. Bisa jadi kemarin dia bisa dia kalau nak berangkat kata nantilah. Sekarang begitu nak daftar, nunggu 20 tahun. Ada duit tak bisa pergi haji. Tak usah nunggu-nunggu. Kalau kita masih muda-muda, langsung nabung haji. Nabung. Aduh, aku belum ada niat. Engkau kalau tak nabung sekarang, nanti timbul niat engkau plus 30 tahun, mati dulu. Niat nanti dah 50 tahun baru niat. Aku nak pergi haji, kata dia. Daftar antrian 30 tahun. Berapa? 80 tahun nak haji. Sekarang 65 ke atas dah tak bisa berangkat. Tuh, 65 tahun ke atas tak bisa berangkat sekarang. Ya, 60 ke bawah aja, 65 ke bawah aja. 66 ke atas tak bisa. Betul? Itu. Kalau kita tunda-tunda sayang. Masih muda-muda, bila kecil macam ini daftarkan haji sekali. Nanti dia pas sehat berangkat. Itu. Tak usah nunggu tua. Zaman dulu orang nunggu tua nak naik haji. Sekarang kalau tua baru nak daftar badal haji. Dah masuk liang kubur baru ini badal haji bapak, ni badal haji atuk. Iya. Lain zaman dulu zaman sekarang. Zaman dulu orang naik haji pakai kapal. Tapi kapan dia nak pergi dia bisa pergi. Sekarang pakai pesawat jet pun tak bisa dia pergi sekarang. Ya kan? Kalau dulu ada yang pergi haji tahun dulu, tahun zaman kapal dulu tak ada. Tahun 80-an. Itu tahun 70 apa lagi? Berbulan-bulan 4 bulan orang pergi haji. Kan? 4 bulan, makanya ketika pergi nangis semua, 4 bulan balik masih hidup tak gitu. Iya, kalau sekarang 40 hari saja. Baik pesawat cepat. Jadi haji ini banyak sekali dari kita ini terlalu menunda-nunda. Haji itu cukup sekarang, nggak tahu sekarang, kemarin waktu saya daftarkan istri itu 25 juta dah dapat antrian kursi. Nanti nak berangkat baru dilunaskan. Itu ngantrinya kemarin 15 tahun atau 20 tahun ngantrinya. Berangkat tahun 2035. Saya dah daftarkan 3 tahun yang lalu. Sekarang masih muda, tapi 35 kan lumayan. Kan gitu. Nah, kita harus cepat-cepat, tak bisa tidak.
Wa iyyaka wa takhir ba'da husuliha farubbama ajista aw mutta ba'da tamakkuni fa yastakil wujubu fi zimmatika wa tu'adu bi muqassira. Dan janganlah engkau mengakhirkannya. Nantilah. Pas nak bayar ONH ni, ada pula orang jual tanah murah. Iya pak, itu setan tu goda dia tu. Itu tanah murah, orang terjuk ni kepepet dia. Wah, ada orang nak berubat rumah dia. Murah ni, aduh murah pula. Kata beli tanah dululah. Iya pak. Tahu ekonomi merosot. Walaupun kau menjadi orang termiskin di dunia, kau tetap wajib haji. Tetap wajib haji engkau. Karena dulu kau sudah mampu, kau kenapa tak mau berangkat? Kan. Lain ini jadi masalah lagi. Jangan gitu. Kita yang masih muda-muda begini nih, nabung dulu. Oh enak. Punya anak, punya menantu. Kau nak dah nabung haji belum? Kan? Haji itu macam solat. Rukun Islam. Bukan aku nak pergi tak itu sama orang aku nak solat tak tak gitu. Tapi kita terlalu meremehkan haji ni. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Innal hajja wal umrata yanfiyanil faqra. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kefakiran. Haji dan umrah itu bisa menghilangkan kemiskinan. Berarti tu berdasarkan di sini, ini kaya dulu baru haji apa haji dulu baru kaya? Haji dulu baru kaya tu. Rasulullah bilang, sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Jadi sebetulnya apa? Kita haji dulu, balik baru jadi orang kaya. Allah mudahkan semua urusan rezeki, semuanya dimudahkan. Bukan kaya dulu baru haji, tidak. Kalau kaya dulu baru haji sekarang karena orang prinsipnya gitu, kaya dulu baru haji, makanya tak daftar-daftar. Tak daftar. Avanza lancar dia kredit dia. Mobilio Avanza apa? Lancar dia bayar kredit tiap bulan pergi. Bayar. ONH. Kenapa pula tak lancar? Kenapa tidak lancar? Kamu tidak bayar. Mobil beratus-ratus juta, 400 juta, 300 juta di kredit dia tahan pak. Padahal 300 juta, 400 juta itu kalau untuk pergi haji 10 kali naik haji itu bisa. Kenapa kau bisa beli mobil harganya 10 kali naik haji kau bisa? Kau tak pergi haji? Rasulullah SAW, Man malaka zadan walam yahujja fama ubali amata yahudiyan aw nasran aw kama qol. Jadi ada hadis Rasulullah, barang siapa yang mempunyai bekal ongkos lah untuk pergi haji, tetapi dia tidak berangkat, maka aku tidak peduli. Aku tak tahulah apakah dia mati Yahudi ataupun Nasrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena kita menganggap haji itu tak sama seperti salat, itu aja salahnya di situ kebanyakan. Padahal rukun Islam syahadat ini wajib, salat wajib, zakat wajib, sama ini rukun semua. Puasa, haji ini juga sama. Jangan kalau pas bab haji pasang-pasang gaya melarat ayah. Biar tak naik haji, aku belum haji lagi. Iya belum haji, ku tanah depan rumah kau tu berapa kalau kau jual? Rumah kau ni dah terlalu cantik, tak kau pergi haji. Kau kredit motor, kau kredit ini. Sekarang motor pak, harga dia bisa 30 juta, 50 juta motor tu dibeli dia. Tapi kenapa kau tak daftar haji? Nanti dululah kita puaskan main motor. Puas kau lah kau. Pas salah-salah mati duluan kau, tapi kau sudah kewajiban haji. Itu bahaya. Kita hidup ni untuk ibadah, bukan untuk main motor. Kita hidup ni untuk ibadah, bukan nak pamer mobil. Tidak. Nanti kita haji dulu, balik Allah kasih mobil tu lebih cantik lagi. Itu janjinya Rasulullah SAW. Karena haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran. Tidak ada ceritanya orang balik haji itu jadi melarat, enggak ada ceritanya. Itu biasanya dia akan terus meningkat. Tak ada berhaji. Tuh ngapa sekarang ngapa susah? Balik haji langsung melarat? Tak ada. Tidak ada. Tapi kalau orang bisnis dia tak pergi haji kewajiban, menurun nanti itu. Hilang. Tak berkah duitnya.
Jadi kalau orang sudah mampu, kemudian dia mengundur-undur, kemudian dia lemah atau dia meninggal, maka tetap itu menjadi tanggungannya ke haji itu. Dan ia termasuk orang-orang yang teledor. Waqad qala alaihi salatu wassalam, "Malam tahsibhu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa mata." Ini ada hadis lain ini, ya, hadis lain. Mirip dengan yang tadi. Ini jelas artinya. Walam yahujja falastu insya'a falastu ubali. Mungkin ada yang ada yang hilang. La'allahu insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang dia tidak terhambat oleh hajat kebutuhan yang zahir. Maksudnya dia ada duit nih, tapi tidak ada keperluan yang mendesak yang menghalangi dia untuk pergi haji. Sebetulnya ada duit nih, tapi nak beli tanah. Beli tanah itu mendesak tak? Tidak. Tapi ini pas murah ya. Jadi sayang belikanlah. Ini namanya suatu hajat yang tidak mendesak. Tidak bisa jadikan alasan untuk tidak pergi haji. Atau maradun habisun, atau dia sakit yang memang dengan sakit itu sehingga dia tidak pergi haji. Au sultanun jairun, atau pemerintah, penguasa yang menghalangi dia untuk naik haji. Wa mata, kemudian dia mati walam yahujja, dan dia tidak pergi haji. Tadi dia punya duit tetapi tidak ada alasan untuk dia tidak pergi haji, enggak ada kebutuhan macam-macam, atau dia juga tidak sakit, atau dia tidak dihalangi oleh sultan nak pergi haji, pergi kota berang. Tahun ni tak ada haji. Macam mana lagi? Masa aku nak terbang? Iya, kalau aku bisa pakai ini sejadah ni tak apa. Kita naik sajadah aja haji itu tak apa, masanya kita belum bisa ini naik haji pakai sejadah. Naik sejadah terbang. Kata sultan, pemimpin bilang tak ada haji. Ya sudah, macam aku punya duit pun aku tak bisa pergi haji. Dah. Ini tak ada, semua tak ada alasan itu. Sakit tidak, pemerintah tak melarang, duit ada, tak ada kebutuhan mendesak, walam yahujja, kemudian dia tidak haji. Falastu ubali ala allahu insya'a yahudian wa insya'an. Maka aku tidak tahu, aku tidak peduli. Tak tahulah aku apakah dia itu Yahudi ataupun Nasrani, kata Rasulullah. Mirip begitu hadisnya. Jangan sembarangan. Penting sekali haji itu. Sama dengan sholat. Sholat itu man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Apa bedanya dengan ini? Meninggalkan haji Yahudian atau Nasranian. Man taraka sholat faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ngeri. Bukan tak ngeri. Ini kadang-kadang sholat tak sholat pun santai aja. Tak pernah dengarkan, tak pernah dengar hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat tak pernah dengar. Tak haji santai. Mungkin kalau orang tak sholat dia tahu dia dosa. Ya toh? Dia terasa dia, aku memang degil, memang brengsek, aku memang tak sholat. Tapi ada orang yang dia tidak haji tapi dia tidak merasa dosa. Dia anggap aku memang tak wajib. Lah, kau hitungan siapa kau ni tak wajib? Kalau orang sudah punya makan cukup, yang ditinggalkan sudah cukup, itu berarti dia sudah wajib haji. Ada ongkosnya ke sana, yang ditinggal tak mati kelaparan, itu berarti dia sudah wajib haji. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita ini sebenarnya hidup kita ini sebenarnya untuk ibadah. Jadi macam mana aku kerja, aku pertama cita-cita aku harus pergi haji dulu. Karena tugasku hidup ini. Setelah itu aku nak jadi orang kaya, kolong berat, tajir, miliuner, nanti setelah balik haji. Itu gitu. Betul. Karena tujuan kita yang pertama harus itu. Kalau orang tujuannya udah mau jadi orang kaya dulu, udah kaya tak bisa haji, ya? Bisa? Kita lanjutkan. Jadi ancamannya seperti itu. Falastu ubali falaisat in syi'ta yahudiyan insya yahudiyan aw nasraniyan aw kama qala walaika indal qudrati bi tatawi bil haji wal umrati ka ghairihima minal qurbat. Itu yang wajib, enggak boleh tidak. Sekarang macam mana nih? Aku umur sekian, duit belum terkumpul sekarang. Kita duit kalau tak kita tabung mana bisa terkumpul? Tak bisa. Tapi orang sekarang duit kalau 250 juta tak bisa terkumpul ya. Kredit mobil, terbeli juga kan? Tapi kalau haji kenapa kita tidak bayar? Haji itu
Tak marah orang tuh setiap bulan kita naruh 100.000. Mana ada marah? Bank Syariah, Bank Riau Syariah, aku menabung haji 100.000. Tak boleh. Mana ada gitu. Kita mah punya 100.000. Allah mudahkan besok 200, Allah mudahkan 300, Allah mudahkan 500 satu bulan. Ringan. 500 lah, 500 satu bulan. Satu tahun berapa? 6 juta. Satu tahun 6 juta. 5 tahun 30 juta. Tapi kalau kita cuma nunggu gini aja, tahu-tahu dah 5 tahun. Padahal kita kalau kita nabung 500.000 aja per bulan, kita sudah dapat antrian haji. Setelah itu umur kita serahkan sama Allah. Yang penting, ya Allah, yang bisa aku lakukan ini. Mau mati, tak mati, umur panjang kita pergi haji, umur pendek mati, kita sudah melakukan kewajiban kita. Kita tidak dosa lagi. Kita tidak menjadi tanggungan, kita di akhirat tak jadi tanggungan. Tidak jadi tanggungan. Dan itu yang kondisi yang ngeri itu, kata Rasulullah, aku tak tahulah apakah dia Yahudi atau Nasrani matinya. Tidak tahu. Jadi persis seperti bab solatnya, man taraka shalah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kafir. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tak solat, ya kafir. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i, ditafsir kalau dia bilang solat itu tak wajib baru kafir. Kalau dia cuma malas tak kafir. Nah, ini mentang-mentang mazhab Syafi'i, santai-santai aja tak solat. Belum tentu di akhirat kita tak tahu. Tahu-tahu kata pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, tak solat, kata kafir. Selesailah. Habis. Macam mana nak hidup lagi balik ke dunia, tak bisa. Wa alaika indal qudrati bi tatawwi bil haji wal umrati ka ghairihima minal qurbat. Kalau engkau sekarang hajinya sudah, haji wajib sudah pergi, kemudian masih punya duit, pergi haji lagi, tak apa-apa, bagus. Seperti orang sholat sunnah, dah sholat fardu, sholat sunnah. Dianjurkan, bagus. Faqad warada anillahi ta'ala annahu qala inna abdan qad sahahtu jismahu wa aksartu malahu wa ta'ti alaihi khamsatu awam wa lam yaqdu alayya li abdi su'in la abdun su'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, yang aku telah sehatkan badannya, wa aksarta amal, dan aku beri dia harta yang banyak, ta'ti alayya khamsatu awam malam yaqdu alayya, dan sampai 5 tahun dia tak datang kepada aku, maksudnya pergi haji lagi atau umroh lagi, 5 tahun, kata dia, la abdun su'un, maka sungguh dia adalah hamba yang jelek. Jadi orang tu paling tidak kalau punya duit, paling tidak haji 5 tahun sekali. Atau kalau sekarang haji tak boleh lagi, memang sudah pemerintah, ya sudah umroh 5 tahun sekali minimal. Ini mudah-mudahanlah Allah kalau bisa kasih saya setiap tahun. Paling tidak janganlah sampai 5 tahun ni. Itu. Tuh, kalau kita mampu 5 tahun, nak tiap bulan, tiap tahun, ya boleh-boleh aja sih. Cuma tengok nanti kebutuhan ini dan itu dan sebagainya. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis qudsi, kata Allah begitu. Jadi orang yang badannya dikasih kesehatan sama Allah, hartanya dibanyakkan, ya, kemudian paling tidak 5 tahun sekali, paling akhir 5 tahun sekali bikin umroh ataupun haji lagi, bukan haji yang fardu. Haji yang fardu kalau dah kaya, kalau dah mampu harus langsung berangkat. Wa alaika inda iradatil masiri ilal haji bit ta'allumi wajibatihi wa sunani wa adhkari. Dan engkau wajib ketika engkau nak pergi haji ataupun umrah, engkau wajib belajar tentang apa itu yang wajib waktu haji, wajib-wajibnya apa sunnah-sunnahnya haji, ya. Terus zikir-zikir haji itu apa saja wajib, manasik belajar. Haji itu tak susah, haji itu mudah saja. Manasik pun sebentar bisa. Wa bi ta'allumi adillatil qiblati wa rakhasa safar. Wa rakhasis safar wa adabi, dan juga engkau harus belajar tentang arahnya kiblat. Karena zaman dulu ni orang haji naik unta, naik keledai, masuk ke tengah hutan, masuk ke mana padang pasir. Ini mana kiblat nih? Kalau sekarang kiblat mudah ya, buka aplikasi Android, jadi kiblat. Kemana? Taruh gini, sungut. Kiblat sana.
Dulu tidak susah. Kemudian engkau juga harus belajar tentang rukhsah safar, wa adabi dan adab-adab safar. Rukhsah safarnya apa? Semacam sholat jamak qashar, harus belajar. Sekarang ada orang musafir. Orang musafir dia tak belajar jamak qashar. Sebetulnya sholat jamak qashar itu lebih utama daripada sholat biasa, karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi zuhur, waktu zuhur 4, nanti asar nanti. Padahal di dalam perjalanan repot. Dikasih hadiah sama Allah kau tak mau. Belajar jamak qashar macam mana tuh caranya. Jadi enak, kita dienakkan, dia kasih hadiah sama Allah, kata, tak nak lah Allah, aku nak 4 aja lah. Nah, kayak gitu. Sombong kali kau dikasih hadiah tak mau. Allah dah murahkan, kenapa tak mau? Udah jadi mic-nya. Wa bi ta'limi adillatil kibrat wa kharsi safar, wa adabi adabnya safar, wa ma yuqalu fihi minal adhkar, dan apa-apa yang dibaca ketika safar, ya. Wala tajal qasdaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas toh ya? Sampai ngegaspol saja ini, minum dulu ah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajal qasdakal hajja mustarikan baina wa baina tijarati. Bal yanbaghi alla yashabuka syai'un min mata'id dunya illa ma taqsidu al infaqahu fi muddati safarih. Wa in kana wala budda fatanib akhdama yuzghilukan ada il manasik ala wajhiha wa ta'dhimi syairillahi kama yanbaghi. Janganlah engkau punya niat lain selain haji ketika kau pergi ke Mekah sana. Umpamanya niat haji itu sambil niat berdagang. Sambil niat dagang. Pergi haji, wah di Mekah ni nanti kalau di sana ni ada umpamanya apa ya di sana yang bisa dibawa ke sini yang murah. Tak emas entah apa kan, emas sana lebih bagus umpamanya. Atau batu cincin lah. Kan? Batu cincin di Mekah cantik-cantik batu cincin. Cantik-cantik. Jadi dia niat haji ni sambil nak bisnis sekalian. Niat dia dua. Jangan begini, tak bagus. Kecuali ada pengajian, memang dia tu hajinya harus begitu karena memang tak ada modal. Jadi dia bawa dagangan laku untuk dia haji juga, bukan untuk dia bisnis. Dia memang umpamanya dia pergi haji, ada orang pergi haji umpamanya dia bawa baju, ya, daerah dia ada baju, dia bawa pergi baju. Tak apa, ini nanti hasil baju aku ni memang untuk aku makan di sana, bayar ini, bayar itu, untuk aku balik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau memang niatnya dia tu haji, memang nak bisnis, sambil niatan bisnis itu tak bagus. Kalau tadi kan sebetulnya bawa jualan itu untuk menunjang ongkos haji dia sendiri. Kalau aku tak gitu, aku tak pergi sebagai haji. Jadi orang-orang daerah dekat-dekat sana, itu mereka banyak yang begitu. Dia pergi itu bawa barang dagangan. Maksudnya apa? Bukan untuk dia kaya. Tapi ini nanti hasilnya ini memang untuk aku, ongkos aku naik haji ini. Terus aku mau makan minta siapa di sana? Itu tidak apa-apa, darurat seperti itu. Beda dengan orang yang sebetulnya sudah punya ongkos dan segala macam sudah cukup. Ini tambah pula dia nak bisnis. Jadi ketika dia balik di total untung banyak. Wow, kalau gitu tahun depan aku nak haji lagi kata dia. Untung banyak pak barang dagangan dia ni. Jadi sekaligus pergi ke Mekah ni kolaan kata orang. Beli kulaan, beli borongan sana nanti dijual di Indonesia atau dari Indonesia bawa ke sana. Dari Indonesia bawa barang apa ke sana, Mekah apa yang tak ada jual ke sana. Jadi enak ya pergi haji, tertutup lebih daripada dana hajinya itu. Jangan gitu. Kita niat haji itu niat ibadah tok untuk saja. Bal yang bagi Allah yashabuka syai'un min mata'id dunya illa ma taqsidu infaqahu. Bahkan sebagusnya jangan engkau ni bawa-bawa perkara dunia.
kecuali apa yang engkau nanti niatkan untuk diinfakkan, digunakan ketika safar ke sana tuh. Kalau kita sekarang nih, Masya Allah, apa aja kita bawa nih kalau nak haji. Perkara dunia ini. Boleh bawa perkara-perkara dunia, tapi yang untuk digunakan, diinfakkan nanti ketika haji, ketika safarnya di dalam perjalanan. Wa in kana wala budda fatanib aqdama yusghiluka an adil manasik. Kalau memang harus kau bawa barang-barang dunia itu, jauhi perkara yang bisa mengganggumu. Itu tak batal. Tapi bukan saya suruh, ini cuma secara fikih saja. Tapi kita kan ngajinya ngaji ini, jangan sampai kita betul haji betul umroh, tapi tak bisa lepas nih. Facebook tak habis-habis. Tak Facebook, WhatsApp. Aduh, macam mana hajinya seperti ini? 40 hari. Sama aja macam orang tak haji, tak umrah. Begitu juga kelakuannya sama. Udahlah libur dulu nih, stop. Saya ini nak pergi haji 40 hari, libur dulu Facebook, libur WhatsApp, libur. Untuk Allah 40 hari aja tak boleh. Umur 40 tahun, umur 60 tahun, 40 hari untuk Allah. Stop dulu. Tak bisa. Memang kita ni payah betul. Wa alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, yang perlu diperhatikan dan sangat-sangat penting, dan kadang-kadang banyak orang jamaah-jamaah ini kurang mementingkan, yaitu ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pikir haji itu haji aja lah yang penting. Haji di Mekah sajalah tu. Mekah, pokoknya kemudian di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu pokoknya itu. Habis itu dah bebas. Macam tak ada ibadah lagi yang penting. Ziarah ini sangat penting. Jangan dikira Madinah itu tidak penting. Imam Malik mengatakan Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar, ya Allah berilah Madinah ini berkah 2 kali lipat berkahnya Mekah. Rasulullah doakan. Jadi di Madinah itu berkahnya 2 kali lipat Mekah Al-Mukarramah. Ka'bah ada di Mekah, tapi di Madinah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih mulia? Ka'bah apa Rasulullah? Enggak bisa dibandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dunia alam seisinya ini diciptakan karena Rasulullah SAW. Ka'bah itu mulia pun gara-gara Rasulullah. Bagaimana mungkin ketika kita di Madinah Al-Munawwarah, kita selalu pergi ke pasar aja, jamaah haji dah selesai dah, kita tinggal jalan-jalan, belanja-belanja. Padahal di situ ada Rasulullah SAW. Para sahabat waktu dulu pertama hijrah, namanya orang pergi meninggalkan kampung. Jadi sampai di Madinah masih meninggalkan kampung, harta benda semua ditinggal, Pak. Orang hijrah tuh bukan macam kita. Lemari pun kita bawa. Ya kan? Kulkas, lemari, AC dah buruk pun dibongkar dibawa juga. Nah, orang hijrah tuh tak bawa apa-apa. Semua hartanya ditahan oleh kaum musyrikin. Bawa nyawa dia saja sama baju yang lengket. Balik ke sana. Jadi melaratlah dia. Jadi awal-awal hijrah tuh para sahabat nih rindu dia dengan Mekah, pengen balik kampung ke Mekah, kampung sendiri. Rasulullah SAW melihat gelagat nih dengan sahabat, Akhirnya itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah Madinah ini berkahnya 2 kali lipat Makkah Al-Mukarramah. Allah menerima. Setelah hari itu tak ada satu pun sahabat tadi yang nak pengen balik kampung Mekah, tak ada yang kepingin lagi. Sama sekali tidak ada. Bahkan mereka, para sahabat yang ikut hijrah itu, ketika mereka haji atau pada umrah, ketika dah selesai haji dan umrah, mereka tidak mau berlama-lama di Mekah. Ngapa? Takut meninggalnya di Mekah. Takut pahala hijrah ke Madinah ini berkurang. Dah selesai haji, selesai umrah, cepat-cepat balik ke Madinah. Mereka kepingin wafatnya di Madinah Al-Munawwarah. Di situ karena ada
pahala hijrahnya itu tadi. Ini katanya dah hijrah, kok meninggalnya di Mekah lagi? Gitu. Dua-duanya ini tanah suci. Cuman ada masing-masing punya. Maksudnya saya mengatakan demikian supaya apa? Karena banyak para jamaah ini, karena mungkin orang-orang awam, mereka mengatakan kalau sudah di Mekah dah selesai, udah selesai dah. Di Madinah dia santai, mau ziarah terserah, tak ziarah terserah. Ini salah. Padahal ziarah Rasulullah SAW, berdasarkan hadis Rasulullah, ziarah Rasulullah ketika wafat itu sama ziarah Rasulullah ketika masih hidup. Ketika sudah wafat sekarang nih, kita ziarah ke Rasulullah di Madinah, itu seperti kita ziarah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Sekarang umpamanya nih, Rasulullah sekarang masih ada di rumahnya di Madinah, sana ada Rasulullah di situ. Kita datang ke Madinah, kita tak sibuk ke pasar ke, kita tak jumpa Rasulullah. Tentu kita nak jumpa Rasulullah. Jangan kita berpikir Rasulullah sudah wafat, Alah, kata orang, tongkatku ini lebih bermanfaat dari Rasulullah yang sudah wafat, sudah meninggal katanya. 15 tahun hidup di Madinah mereka tidak mau berziarah kepada Rasulullah SAW. Orang-orang anti ziarah yang mengatakan ziarah kepada Rasulullah SAW itu, orang niat ziarah ke Rasulullah itu ke Madinah niat ziarah bid'ah. Kayak gitu, begitu parahnya mereka itu. Dia sebangga, aku 15 tahun di Madinah tak pernah ziarah Rasulullah. Katanya gitu. Tongkat ini lebih berguna lagi dari Rasulullah udah wafat, apa lagi? Kalau tongkat ini kan bisa kata dia untuk jalan untuk ini. Itulah ngehengnya otak. Seperti itu. Jangan begitu. Rasulullah itu kita datang dia, walaupun dia sekarang secara syariat dia sudah wafat, tetapi Rasulullah yang mengabarkan sendiri, barang siapa yang datang kepadaku setelah wafat seperti datang kepadaku waktu aku hidup. Jadi seperti jangan kita menganggap Rasulullah itu seperti orang-orang biasa, sudah wafat sudahlah, itu tidak sama sekali. Kemudian wa huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih. Rasulullah SAW itu hidup di dalam kuburnya. Rasul itu hidup di dalam kuburnya. Kita datang Rasulullah tahu, kita uluk salam Rasulullah dengar dan Rasulullah menjawab. Cuma karena kotornya hati kita, jeleknya kita, telinga kita tidak bisa mendengar jawaban Rasulullah SAW. Pergi ke Nabi sana, pergi. Wa kadzalika sairul anbiya, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Wa minal jafa antahu jawaitallahi wa tatruka ziyarata habibillahi li ghairi udhin najizin. Dan termasuk jafa. Jafa ini apa? Sombong, angkuh. Jafa. Yaitu engkau haji ke Baitullah dan engkau meninggalkan ziarah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bawa syariat. Untuk orang Islam haji wajib. Ini tengok Rasulullah kalau haji ada tawafnya, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina. Ini yang bawa syariat tu ada di Madinah, tak diziarahin. Langkau ni ikut siapa haji ni? Siapa syariatkan? Kau solat menghadap ke Kaabah ikut siapa? Ikut Rasulullah. Tiba pula Rasulullah ada, kita tak sowan kepada Rasulullah, tidak datang ke Rasulullah. Kita salat ni Rasulullah dulu, Islam pernah kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, kita sudah pernah ngaji kemarin, kita sudah terangkat sekitar 7 bulan, 6 bulanan lah. Kalau tidak salah. Menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah yang berkeinginan kiblat ini balikkanlah ke Mekah ya Allah. Balikkan ke Mekah. Ketika pertama hijrah ke Madinah, kiblat menuju ke Baitul Maqdis. Untuk supaya orang-orang Yahudi itu menarik hati mereka supaya masuk Islam. Ketika hati Rasulullah SAW, qad nara taqulluba wajhika bersama. Ini di dalam Al-Quran disebutkan. Rasulullah ini bolak-balik nengok ke langit, nunggu bayu kapan ya Allah, pindahkanlah ya Allah ke Mekah ini kiblat ini. Akhirnya Allah menjawab keinginan Rasulullah, Ka'bah itu fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita sholat asar aja. Tak itu sibuk HP, tak itu sibuk istirahat di hotel terus. Ada orang haji Masya Allah. Jadi janganlah sibuk di hotel istirahat aja tak habis-habis. Cuma 40 hari saja. Sayang, ya sayang. Wa'lam annaka law jita ala ra'sika min aqsa biladil Islam li ziyarati sallallahu alaihi wasallam la taqum bi syukri ni'matil hidayati allati awsalahallahu ilaika ala yadih. Ketahuilah sesungguhnya engkau jika engkau datang
dari ujung dunia Islam, dari ujung dunia untuk ziarah kepada Rasulullah SAW, dari ujung dunia jauh. Macam kita ni termasuk agak ujung jugalah, ke Mekah sekitar 10 jam. Kalau engkau datang dari ujung dunia sekalipun untuk ziarah kepada Rasulullah SAW, la takum bisyukri nikmatil hidayah, kamu itu belum lagi cukup terima kasihmu itu kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan hidayah kepadamu. Belum. Kita ni jadi orang Islam kenapa? Rasulullah yang menyebabkan kita ni. Coba kalau tidak, salah-salah. Jumatan di Borobudur, haji ke Borobudur, Pak. Macam mana? Kita alhamdulillah haji kita pergi ke Mekah. Coba tanpa Rasulullah mengirimkan para sahabat ulama ke Indonesia. Entahlah. Salah-salah apa ni? Pergi haji ke Hong Kong. Aduh kacau ni pergi haji ke Hong Kong. Alhamdulillah itu Rasulullah. Kita ni kalau tak kena Rasulullah, macam mana kita nak masuk surga? Macam mana? Macam mana? Jadi kita datanglah ke sana, ya Rasulullah, aku datang ini terima kasih. Orang kita bila ni kan kita orang kadang-kadang terima kasih Pak, terima kasih. Paling penting terima kasih hidayah surga. Kayak apa kita hidup di dunia kalau tak ada iman, tak ada Islam, macam mana nak masuk surga? Tak bisa. Walaika idza aradta syuru'a bi amrin muhimmin kasafari waz-zawaji wa nawi ma bi musyawaratin man yathiqu bi ma'rifati wa amanati min ikhwanik. Dan engkau hendaklah ketika engkau ingin melakukan satu perkara yang penting, seperti engkau nak pergi bepergian atau engkau nak menikah, urusan nikah dan lain-lain, hendaklah engkau ini musyawarah dulu, sharing dulu dengan orang yang engkau kenal, orang tu faham, pandai, dan orang tu amanah. Jadi orang-orang dekatmu. Jadi kalau nak pergi apa, nak nikah, nak apa, ada urusan penting, ajak tanya dulu orang siapa yang enak saya bikin. Tanya-tanya ya, minta arahan, minta pendapat siapa. Terus gitu nak haji, nak nikah, langsung aja tembak langsung. Tak ada musyawarah-musyawarah lagi. Aduh kacau. 2-3 bulan berantakan. Itu tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat sikit, pas ayat kau nak tanya ni. Isa. Ini Buya ada dua Buya. Misalkan dia dah nabung haji nih, dah tinggal tunggu antrian. Wafatlah si Fulan kan. Ya. Itu pahala haji itu bagi si Fulan macam mana tu ya? Apakah nanti ada hukum badal juga bagi? Ya tetap badal. Badal itu adalah orang yang sudah wajib haji tapi belum sempat pergi haji. Jadi wajib diambil dari hartanya ini untuk membadalkan orang. Aslinya badal haji itu membiayai orang yang dari sini ke sana, tapi kita sekarang lebih ngirit. Ada orang yang ada tinggal di Mekah, pelajar-pelajar di Mekah, di sana jadi lebih murah. Ada yang lebih murah lagi, titipkan ini entah siapa. Di sana nanti ada pekerja-pekerja di sana berapa juta dikasih, tapi walau alam, ya kan? Tapi kalau pelajar-pelajar biasanya ya mereka untuk dia inilah ongkos dia makan apa segala macam. Itu badal. Jadi uang hari tirkahnya itu, barisan itu harus dibadalkan haji, wajib. Terus satu lagi? Kedua, kalau misalkan dia dah tahun ini niat nih nak daftar haji dan tergodalah beli tanah tadi misalkan tak jadi daftar haji, ada tak hukum jatuh ke harta yang dibeli sebab membatalkan niat? Jatuh apa ya? Saya entah harta yang dibeli ini hukumnya ada tak minta? Tidak, hukumnya tetap sah, tetap halal. Dia kena hukum mengakhirkan haji saja. Seperti itu tadi. Tetap jadi tanggungan dia walaupun dia mati, walaupun dia bangkrut, tetap wajib. Kalau jual belinya tetap halal, tetap sah. Ya, tidak mengganggu jual belinya tetap sah, cuman dia tetap dalam tanggungannya. Haji itu dosa mengakhirkan ketika dia sampai. Dosanya karena mengakhirkan haji, bukan jual beli tanah tetap sah hukumnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.